Oke, kita siap. Jadi hari ini kita ada di chapter ketiga ya, teman-teman. Di chapter ketiga ini nanti kita akan belajar mengenai supplementary verb, supplementary lesson atau materi sampingan ya, yaitu kita nanti akan mempelajari lebih jauh mengenai kata kerja atau verb. Karena tidak menutup kemungkinan teman-teman nanti akan menemukan di soal atau di jawaban itu ada verb yang akhirannya ed. Nah, verb yang akhirannya ed itu bisa saja dia verb 2, yang mana itu predikat. Bisa juga dia verb 3, kalau berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dia bukan predikat. Ya, nah hari ini kita akan belajar gimana cara menentukan apakah itu verb 2 atau verb 3. Dan bagaimana mencari jawaban ketika teman-teman diberikan lebih dari satu kata kerja di pilihan ganda, seperti itu. Nah, tapi sebelum kita ke chapter 3, mari review sebentar materi-materi kita yang sudah-sudah ya. Jadi dari hari pertama sampai hari kedua kita sudah belajar mengenai sentence atau kalimat yang mana harus punya subjek dan predikat. Nah, subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun, kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Sedangkan predikat itu dibuatnya dari kata kerja atau verb. Nah, tapi tidak semua bentuk verb bisa jadi predikat ya, teman-teman. Hanya verb 1, verb SES atau verb 2 atau auxiliary verb saja yang bisa jadi predikat. Nah, kalau ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, dan to verb 1 mereka bukan predikat ya. Jadi ada kata kerja yang bisa jadi predikat, ada juga yang tidak bisa jadi predikat, seperti itu. Nah, untuk subjek predikat itu di kalimat tidak harus hanya satu, teman-teman. Jadi misalkan muncul lebih dari satu nggak apa-apa. Ya, jadi misalnya di kalimat ada 2 subjek, 2 predikat itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi ada syaratnya. Syaratnya kita akan membutuhkan conjunction sebagai konektor atau conjunction sebagai penghubungnya. Oke. Nah, conjunction sendiri itu dikategorikan ke dalam 2 jenis, yaitu ada conjunction fan voice, ada juga conjunction yang selain fan voice. Nah, fan voice sendiri cuma singkatan dari for, and, nor, but, or, yet, so. Dengan masing-masing artinya ya. Sedangkan conjunction selain for, and, nor, but, or, yet, so itu masuk ke semuanya ya, ke dalam selain fan voice. Ada banyak sekali, teman-teman. Nah, sekarang bedanya apa? Kenapa conjunction fan voice dan selain fan voice itu dibedakan padahal mereka sama-sama conjunction? Karena bedanya adalah di penempatan di kalimat atau penggunaan di kalimat ya. Kalau conjunction fan voice itu tempatnya hanya bisa di tengah kalimat. Dia nggak boleh di paling depan atau di awal kalimat nggak boleh, teman-teman, kalau fan voice. Kemudian kalau conjunction selain fan voice itu boleh. Tempatnya boleh di paling depan atau di awal kalimat ya. Boleh juga di tengah-tengah kalimat. Seperti itu. Jadi nanti kalau bentuk kalimatnya fan voice itu cuma ada satu kalau dia menghubungkan 2 subjek predikat ya. Jadi bentuknya cuma subjek predikat, koma, fan voice, subjek predikat. Nah, sedangkan conjunction selain fan voice karena tempatnya tadi boleh pindah-pindah, maka ada 3 alternatif, teman-teman. Bentuk kalimat yang menggunakan conjunction selain fan voice. Yang pertama ada subjek predikat, conjunction subjek predikat. Yang kedua ada subjek, conjunction subjek predikat, predikat. Ada juga conjunction subjek predikat, subjek predikat. Dan perbedaan terakhir adalah conjunction fan voice itu tidak selalu menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Atau belum tentu conjunction fan voice itu menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Kadang fan voice itu hanya menghubungkan bagian dari kalimat saja yang sama atau paralel atau setara ya, teman-teman. Jadi dicek dulu, dipastikan dulu apakah fan voice itu menghubungkan 2 subjek predikat atau bagian dari kalimat saja. Eee, Tidak, Miss, baru mulai, kita baru review ya materi yang kemarin. Kemudian, untuk conjunction selain fan voice itu fungsinya hanya bisa menghubungkan 2 subjek, 2 predikat, teman-teman, seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya mengenai kalimat yang, mencatut conjunction ya atau memasukkan conjunction kurang lebih seperti ini. Jadi caranya sama, kita cari predikat dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, itu ada verb SES yaitu freezes ya, subjeknya adalah water, kemudian sebelumnya ada conjunction when. Nah, berarti kita butuh subjek predikat lagi, kita tarik ke belakang setelah koma ada verb SES lagi yaitu expands, artinya mengembang. Subjeknya belum ada, ya sudah kita carikan subjeknya. Nah, A, B, C, D yang bisa jadi subjek cuma satu, yaitu yang alfa. Ya sudah berarti jawabannya yang alfa ya.
Nah, nanti kalau dibaca, when water freezes in the cracks of rocks, it expands, causing the rocks to break apart. Kalau diartikan, ketika air membeku di retakan-retakan batu-batuan, air tersebut mengembang yang menyebabkan batunya pecah seperti itu. Oke, lanjut ke number 2, contoh nomor 2. Caranya sama, dicari predikat dulu teman-teman. Di situ ada are, subjeknya all cherry trees, kemudian ada are lagi ya di belakang, subjeknya adalah they, setengah-tengahnya ada conjunction when. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi ada predikat lagi yaitu are cultivated. Subjeknya adalah some species. Nah, berarti kalimat ini memiliki 3 subjek predikat dan 1 conjunction selain fanboys. Artinya di depan sendiri kita butuh conjunction lagi ya. Karena kalau kalau 3 subjek predikat kita butuh 2 conjunction. Sedangkan di soal cuma ada 1. Ya sudah kita carikan conjunction lagi. Nah, kebetulan di pilihan ganda yang cuma conjunction saja itu cuma 1 pilihan yaitu yang alpha. Ya sudah berarti jawabannya yang alpha. Nah, nanti kalau dibaca, although all cherry trees are very attractive when they're in bloom, some species with inferior fruit are cultivated especially for their flowers. Kalau diartikan, meskipun semua pohon ceri itu terlihat menarik ketika mereka itu mekar, beberapa jenis spesiesnya dengan buah inferiornya dibudidayakan khususnya untuk diambil bunga-bunganya. Seperti itu. Oke, kalau yang delta itu memang ada conjunction that, teman-teman. Tapi di situ ditambahi predikat lagi is. Nanti jadi pemborosan predikat. Ini nggak jelas isnya sebagai apa. Kalau ada 4 predikat, kita butuh 3 conjunction nanti. Seperti itu. Berarti delta nggak bisa ya. Kemudian lanjut ke number 3. Caranya sama. Kita cari predikat. Nah, di situ ada are, ya. Subjeknya hot springs. Kemudian, nah setelah koma itu di bawah ada conjunction although. Setelahnya belum ada predikat, karena sebelumnya predikat belum ada subjek juga, ya sudah kita juga kehilangan subjek juga. Cari ABCD yang subjek dan predikat. Yang alpha to verb 1 itu tidak bisa jadi subjek, juga tidak bisa jadi predikat. Alpha nggak bisa. Kalau bravo ada subjek their occurrence. Occurrence itu kata benda, teman-teman. Artinya peristiwa atau kejadian. Oke, tapi nggak ada predikatnya. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada predikat occur, tapi sebelumnya nggak ada kata benda atau kata ganti sebagai subjeknya. Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta ada subjek they, predikatnya adalah occur. Ya sudah ketemu, berarti jawabannya yang Delta. Nah nanti kalau dibaca, sumber-sumber air panas merupakan salah satu dari fitur yang paling umum atau ciri-ciri yang paling umum gitu ya. Dari area-area yang ada aktivitas vulkanik terbarunya atau yang paling akhir-akhir itu kayak gitu ya. Meskipun mereka atau sumber air panas itu juga ada di area-area lain yang tidak atau yang kurang sering terjadi aktivitas vulkaniknya. Seperti itu. Oke, jawabannya delta. Kemudian contoh keempat, di situ ada predikat is, subjeknya adalah hanya home ya, teman-teman. Nah, hati-hati, fanboys di sini memang sebelumnya ada komanya, tapi komanya bukan cuma 1, tapi 2. Nah, kalau kayak gini berarti fanboys-nya hanya menghubungkan bagian dari kalimat saja, ya. Kita lihat kata apa di situ sebelumnya n. Sebelumnya n ada doctor, artinya dokter ya, berarti dia kata benda manusia. Choreographer itu juga kata benda manusia. Maka setelahnya n itu harus dicarikan kata benda yang manusia juga. Oke, jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman. Dance teacher itu artinya adalah guru tari. Seperti itu. Oke, nanti kalau diartikan hanya Hall merupakan seorang dokter, koreografer dan guru tari. Seperti itu. Contoh terakhir mengenai conjunction. Caranya sama, dicari predikat dulu. Di situ ada contains ya, subjeknya adalah American Sign Language. Kemudian di belakang itu ada predikat lagi yaitu is used, teman-teman. Nah, tapi sebelumnya belum ada subjeknya, belum ada juga conjunction. Jadi cari conjunction dan subjek. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, conjunction subjek itu nggak ada, teman-teman. Semuanya hanya satu kata saja. Berarti pakai pilihan kedua. Kebetulan di fanboys itu ada fungsi fanboys itu menghubungkan bagian dari kalimat yang sama saja.
Nah, berarti di sini dua predikat yaitu contain sama is used itu dihubungkan dengan fanboys. Cari ABCD yang dia adalah fanboys. Nah, kebetulan ABCD yang fanboys cuma satu, yaitu yang alpha. Ya sudah, berarti jawabannya yang alpha, ya. Nah, nanti kalau dibaca, American Sign Language contains over 4,000 signs and is used by over 500,000 people. Kalau diartikan, bahasa isyarat Amerika memiliki lebih dari 4.000 bahasa atau 4.000 isyarat dan digunakan oleh setengah juta orang, lebih dari setengah juta orang, seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita sebelum-sebelumnya ya, chapter 1 dan chapter 2. Sebelum kita lanjut ke chapter 3 nih mengenai verb. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silahkan. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada, mari kita lanjut. Atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan unmute saja, oke? Baik, kita lanjut ke chapter 3. Kita akan belajar mengenai verb atau kata kerja. Jadi kata kerja kalau kita artikan, jadi harus diartikan dulu ya. Atau syaratnya adalah kita harus tahu artinya dulu, teman-teman. Oke. Kata kerja atau verb itu secara makna atau secara arti atau kalau diartikan itu dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama ada kata kerja itu yang butuh objek. Oke. Contohnya ya kata misalnya membutuhkan, require atau memerlukan ya. Require itu artinya memerlukan. Kita nggak bisa hanya bilang saya memerlukan. Nggak bisa, harus ada lanjutannya. Memerlukan apa? Nah, itulah contoh kata kerja yang butuh objek. Ada juga kata kerja itu yang tidak butuh objek. Contohnya adalah berdiri. Saya berdiri. Dia berdiri. Saya sedang berdiri. Dia sedang berdiri. Nah, setelahnya nggak perlu dikasih objek, nggak apa-apa. Teman-teman, memang dia tidak butuh objek ya. Jadi kata kerja itu ada yang butuh objek. Contohnya tadi membutuhkan. Ada juga yang tidak butuh objek. Contohnya tadi adalah berdiri. Seperti itu. Nah, kemudian contohnya lagi. Misalnya kalau di TOEFL ini kata-kata yang sering keluar ya, teman-teman. Sorry. Nah, ini adalah contoh kata kerja yang butuh objek. Yang pertama ada refract, artinya adalah membiaskan atau membelokkan atau menangkis seperti itu ya. Ada emit artinya membuang atau mengeluarkan. Produce artinya menghasilkan atau memproduksi ya. Obtain artinya mendapatkan. Cause artinya menyebabkan dan masih banyak lagi. Oke. Kemudian contoh kata kerja lagi yang tidak butuh objek. Contohnya di situ ada, sorry teman-teman. Pencet ya. Jadi contohnya ada occur, artinya terjadi, appear artinya muncul, fall artinya jatuh, surge artinya meningkat tajam, react artinya bereaksi dan masih banyak lagi. Seperti itu. Nah, kemudian gini, di dalam kalimat kata kerja yang kalau kita artikan itu butuh objek, itu nanti bentuknya ada dua. Ya, ada yang bentuknya aktif, ada juga bentuknya pasif. Nah, aktif itu gimana? Aktif itu ya yang selama ini kita pelajari itu, teman-teman. Verb 1, verb SIS, verb 2, auxiliary verb, itu semuanya artikan aktif ya. Kalau di selain predikat yang aktif artinya itu verb ing sama tuh verb 1. Maksudnya aktif itu kalau kita artikan ya teman-teman. Contohnya memakan. Contohnya lagi membutuhkan, mencari. Contohnya lagi memasak dan seterusnya. Kalau pasif itu nanti bentuknya auxiliary verb-nya cuma satu. Kalau di predikat ya, yaitu be verb 3. Jadi kalau ada auxiliary to be, yaitu is, am, are, was, were, be, been, sama being. Setelahnya diikuti verb yang ada ed-nya itu pasti verb 3. Oke. Nah itu artinya nanti di teman-teman. Dibutuhkan, dicari, dibeli, dijual, dan seterusnya. Kalau verb 3 yang berdiri sendiri nggak bisa jadi predikat, itu artinya juga pasif. Jadi bisa dibilang pasif itu apa namanya, ada dua bentuk saja, yaitu be verb 3 sama verb 3 yang berdiri sendiri. Selain be verb 3 dan verb 3 yang berdiri sendiri, itu semua artinya aktif ya teman-teman. Kemudian ada juga kemudian kata kerja yang kalau kita artikan itu tidak butuh objek, dia kalau di dalam kalimat bentuknya hanya bisa aktif alias tidak boleh pasif. Jadi dia tidak punya bentuk be verb 3 atau verb 3 sendiri. Seperti jadi kalau teman-teman
Mohon maaf teman-teman, suaranya putus-putus di semuanya atau di salah satu saja? Lancar, Mister. Lancar, Oke, bagus. lancar ya. Baik, kalau misalnya lancar di semua tapi terputus salah satu berarti koneksi salah satu tadi ya, teman-teman. Tapi kalau di semuanya berarti koneksi saya, kayak gitu. Oke, thank you. Kita lanjut. Nah, saya ulangi lagi. Untuk kata kerja yang tidak butuh objek, contohnya occur, appear, fall, search, react, dan seterusnya tadi, dia tidak punya bentuk to be verb 3. Juga tidak punya bentuk verb 3, teman-teman. Jadi punyanya hanya bentuk verb 1, verb SIS, verb 2, dan auxiliary verb. Atau verb ing dan to verb 1 saja. Ya, saya ulangi lagi. Kata kerja yang tidak butuh objek kalau kita artikan, di dalam kalimat itu dia hanya bisa aktif. Jadi verb 1, verb SIS, verb 2, auxiliary verb, verb ing to verb 1 saja. Seperti itu. Mau tanya untuk kalimat yang verb 3 seperti apa, Sir? Maksudnya untuk kalimat yang verb 3? Kalimat yang mengandung verb 3 gitu ya, Miss? Atau saya contohkan ya, misal dalam bahasa Indonesia. Jadi verb 3 itu artinya yang di, teman-teman. Misalnya seperti ini ya. Misalnya adalah mobil yang dijual atau yang terjual gitu ya, atau dijual aja. Mobil yang sedang dijual gitu aja. Yang sedang dijual, dijual oleh Mr. P itu adalah punyaku. Misalnya. Nah, nanti kalau ditranslate, the car bisa pakai being sold atau sedangnya nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Jadi langsung aja sold by Mr. P belongs to me atau is mine juga boleh, yang gampang aja ya, is mine atau is my car, seperti itu boleh. Jadi nanti Sedang itu, sorry gimana, Mister? yang sedang itu ini ya, langsung sold gitu bisa Nah, ya? sedangnya boleh ditulis lagi nggak apa-apa, nanti jadinya being. Jadi yang sedang itu being sold ya. To be verb 3 pasif, tapi be-nya diingkan teman-teman. Karena nanti kalau pakai is am are was were dia jadi predikat, jadi double nanti predikatnya. Seperti itu. Jadi sedang itu sebenarnya to be itu artinya sedang, seperti itu. Jadi being sold itu mobil yang sedang dijual oleh Mr. P adalah punyaku. Seperti itu. Tapi kalau sedangnya nggak ditulis juga nggak apa-apa, biar teman-teman nggak bingung misalnya seperti itu. Jadi gini aja, jadi mobil yang dijual oleh Mr. P adalah punya saya. Seperti itu. Kenapa Sir pakai being, verb ing? Karena ada sedangnya, Miss. Jadi gini, untuk bilang yang teman-teman, itu kita pakai verb ing atau verb 3. Ya, yang kalau verb 3 berarti yang di, pasif. Oke. Nah, tapi kalau ditambahkan sedang, maka ditambahkan to be. Karena di auxiliary, kita sudah bahas auxiliary ya. Auxiliary itu masing-masing punya fungsi. Kalau do does did nggak punya arti. Kalau to be, itu nanti sebenarnya artinya sedang dia. Kalau have artinya sudah. Jadi kalau misalkan di sini mobil yang sudah dijual oleh Mr. P misalnya, yang sudah dijual. Nah, nanti ada karena ada sudahnya, maka kita kasih having. Nah, tapi karena pasif harus ada to be-nya dulu. The car having been sold by Mr. P is mine. Seperti itu. Intinya ini tidak terlalu rumit seperti ini. Di TOEFL ini nggak serumit ini, teman-teman. Karena teman-teman penasaran aja, jadi saya tunjukkan kayak gitu. Tapi di TOEFL nggak serumit itu, ya. Kalau TOEFL yang asli TS maksud saya, karena TOEFL yang prediksi itu lebih sulit menurut saya, teman-teman. Gimana dapat ya? Jadi auxiliary itu bisa, di verb ing-kan itu bisa, dijarenkan itu bisa. Sorry, bukan dijarenkan, dipartisipalkan itu bisa, teman-teman. Intinya dirubah menjadi kata sifat itu bisa. Caranya ya diingkan tadi. Seperti itu. Nanti artinya tetap kalau nggak sudah, kalau being ya berarti sedang. Kalau modal nggak bisa. Modal bentuknya bentuk asli, nggak bisa diingkan. Willing, willed itu nggak ada. Ya, seperti itu. Auxiliary apa aja, Sir? Nah, auxiliary sudah kita bahas di hari pertama ya, Miss. Nanti boleh ditonton lagi videonya. Seperti itu. Dan saya harap nanti ditulis ya, supaya kalau lupa tinggal
catat kayak gitu. Jadi auxiliary itu sudah saya bahas di hari pertama. Ada yang tanya dulu di sesi malam sama sesi sore. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan. Sir mau tanya, Ya. yang verb butuh objek dan tidak butuh objek bagian aktif itu kan kayaknya strukturnya sama ya, Sir. Mungkin boleh dikasih contoh kalimatnya kah? Maksudnya strukturnya sama dengan yang mana, Mas? Itu yang aktif kan V1, VSES, kemudian juga yang tidak butuh objek juga sama kan? Oke, jadi memang kata kerja kalau teman-teman menemukan ada struktur kayak gini memang artinya aktif semua. Contoh ya teman-teman, saya akan membuat 2 kalimat menggunakan menggunakan kata kerja yang butuh objek sama yang tidak butuh objek. Contoh, yang pertama pakai kata kerja yang butuh objek dulu, misalnya membeli. Kan nggak mungkin saya cuma bilang, tadi malam saya membeli. Pasti teman-teman tanya, membeli apa? Gitu, berarti membeli itu butuh objek ya. Karena ada membeli apanya, apa yang dibeli kayak gitu. Nah, membeli contoh kalimatnya adalah saya membeli baju kemarin. Bahasa Inggrisnya ya I, kemudian verb 2 yaitu bought karena lampau ya. I bought misalnya baju ya some dress yesterday. Some tidak harus diikuti jamak ya teman-teman. Kalau kata bendanya nggak bisa dihitung ya jangan dijamakkan. Nanti malah salah kayak gitu. Karena ada beberapa kata benda maksud saya maaf yang nggak bisa dihitung. Contohnya air, udara, minyak itu nggak bisa kita bilang 1 air, 2 air, 3 air nggak bisa. 1 udara, 2 udara itu nggak bisa. Jadi harus selalu bentuknya asli kayak gitu. Kemudian contoh kedua saya mau menggunakan kata kerja yang tidak butuh objek. Contohnya adalah tidur misalnya. Tidur itu tidak butuh objek ya teman-teman. Contoh kalimatnya adalah saya tidur kemarin. Nah, ini kalau ditranslate, I slept yesterday. Jadi secara rumus sama, teman-teman, ya. Nggak ada bedanya entah kata kerja yang yang butuh objek atau nggak butuh objek. Intinya struktur ini itu bentuk predikat untuk semua kata kerja. Kalau yang ini bentuk kata kerja yang tidak bisa jadi predikat untuk semua kata kerja. Seperti itu. Tidak peduli dia butuh objek atau tidak butuh objek. Nah, perbedaannya hanya kata kerja yang kalau kita artikan butuh objek itu, nanti di kalimat dia punya bentuk lengkap, teman-teman. Jadi dia juga punya bentuk be verb 3 sama verb 3 saja. Tapi untuk kata kerja yang tidak butuh objek, dia nggak punya bentuk be verb 3 sama verb 3. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata occurred, misalnya dia berdiri sendiri. Nah, berarti itu sudah pasti verb 2, bukan verb 3. Ada kata appeared, dia berdiri sendiri, nggak ada auxiliary. Udah pasti itu verb 2, bukan verb 3. Karena kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak punya bentuk be verb 3 dan verb 3 saja. Seperti itu. Gimana? Dapat maksud saya nggak, Miss? Thank you, Sir. Noted. Oke, dapat ya tapi ya. Ya, clear, Sir. Oke. Sering putus dan keluar masuk sendiri. Oke, nggak apa-apa, nanti bisa lewat rekaman ya kalau teman-teman sedang di perjalanan atau koneksi ada kendala. Kemudian nggak pakai was kasar. Yang kalau was nanti predikatnya double, Miss. Jadi to be itu nggak harus selalu dipakai ya teman-teman. Yang saya jelaskan di hari pertama, to be itu dipakai ketika nggak ada kata kerja di dalam kalimat. Nggak ada predikat maksud saya, sorry. Bukan nggak ada kata kerja tapi nggak ada predikat di kalimat. Nah ini nggak boleh kan, harus ada predikat di kalimat. Contohnya saya baik-baik saja kemarin. Nah itu baru kita pakainya I was okay yesterday. I was good yesterday. I was fine yesterday. Seperti itu. Tapi kalau ada kata kerjanya contohnya slept. Saya tidur kemarin. Itu kita nggak boleh bilang I was slept yesterday. Itu nggak bisa. Nanti double predikat teman-teman. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, cara cepat tahu di soal itu yang butuh objek atau tidak gimana, Sir? Nah, ini nggak ada cara lain, teman-teman. Cara lainnya adalah yang satu dengan cara mengartikan. Jadi mau nggak mau teman-teman harus tahu artinya. Makanya di awal saya bilang, dan ini masih hitungannya awal ya, teman-teman. Vocab itu yang paling penting untuk TOEFL ini. Grammar itu nomor kesekian, teman-teman. Bisa dibilang nomor 4 atau nomor 5. Nomor pertamanya itu vocab.
Semakin banyak kosakata teman-teman, semakin gampang mengerjakan TOEFL. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman merasa vocab-nya kurang, sama saya juga merasa vocab saya kurang, teman-teman. Kalau dapat vocab baru ditulis, terutama kalau vocab tersebut adalah kata kerja, ya. Apalagi di dalam bahasa Inggris itu kadang satu kata kelas katanya banyak. Kemudian kadang satu kata kerja misalnya, itu artinya juga banyak, teman-teman. Contohnya occur. Occur itu bisa artinya terjadi, bisa artinya ada, sama kayak exist. Nah, exist itu juga kata kerja ya, seperti itu. Jadi ada dua sebenarnya. Yang pertama tadi mau nggak mau harus cuma bisa diartikan. Yang kedua, ketika teman-teman belajar, teman-teman kalau dapat vocab baru silahkan buka kamus atau boleh konsultasi ke saya, ya. Nanti saya kasih tahu bahasa bahasa Indonesia sama kelas katanya seperti itu. Kemudian saya masih kurang paham Sarah. Nah, kurang pahamnya di mana, Miss? Mungkin bisa dijabarkan supaya saya bisa menjawab. Tapi kalau cuma bilang saya masih kurang paham, nah saya juga bingung jawabnya gimana. Ini mulai chapter ketiga ini mulai agak ini ya teman-teman mulai agak berat kayak gitu. Lanjut soal loh, Sir. Kalau udah soal biasanya, nah that's right. Kadang teman-teman ini gini dari ya ini bukan cuma dari teman-teman aja ya. Dari sebelum-sebelumnya di kampus Inggris ketika saya ngajar offline juga sama. Kadang ketika kita mendengarkan teori itu kita mikirnya sulit banget. Biasanya gitu. Jadi kayak kayak apa namanya? Kayak kita berusaha memahaminya terlalu dalam kayak gitu. Akhirnya jadi kayak sulit banget. Kadang pikiran kita juga kemana-mana yang sebenarnya nggak ke situ, teman-teman tambahin sendiri biasanya kayak gitu. Kalau teori saya oke. Nah, nanti kalau ke contoh soal mungkin lebih gampang ya. Tapi sebelum ke contoh soal saya mau jelaskan sedikit gini. Kenapa? Apa alasan kata kerja yang butuh objek itu kok punya pasif, sedangkan kata kerja yang tidak butuh objek itu nggak punya pasif, dia selalu aktif, hanya bisa Alasannya apa? Alasannya adalah pembentukan kalimat pasif dari kalimat aktif di dalam bahasa Inggris, teman-teman. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Nah, itu tadi kan saya sampaikan kalau hanya kata kerja yang kalau kita artikan itu perlu objek saja yang bisa kita pasifkan. Contohnya ada refract tadi membiaskan. Itu kita bisa bilang dibiaskan. Emit mengeluarkan, itu kita bisa bilang dikeluarkan. Produce menghasilkan. Kita bisa juga bilang dihasilkan nanti dalam bahasa Inggris. Obtain mendapatkan. Ada juga nanti caranya bilang didapatkan. Cause menyebabkan, ada juga caranya bilang disebabkan. Seperti dan masih banyak lagi. Intinya kata kerja yang kalau kita artikan butuh objek, contohnya tadi adalah membeli, itu bisa dibeli, menjual bisa juga dijual. Nah, seperti itu. Ya, bisa dipasifkan karena dia butuh objek atau punya objek. Nah, alasannya kenapa? Karena dalam bahasa Inggris, teman-teman, untuk merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, objek ini nanti akan pindah menjadi subjek. Contoh ya, yang atas dulu ini adalah kalimat aktif karena dia cuma verb 1. Nah, some trees produce resin in large quantities. Kalau diartikan, beberapa jenis pohon menghasilkan resin dalam jumlah yang besar. Subjek, predikat, objek. Oke. Nah, nanti kalau dipasifkan, itu nanti resinnya pindah di paling depan. Objeknya jadi subjek. Jadinya resin is produced by some trees in large quantities. Kalau diartikan resin diproduksi oleh atau resin dihasilkan oleh beberapa jenis pohon dalam jumlah yang besar. Oke, jadi bisa aktif, bisa pasif. Dan kalau sudah dipasifkan ya teman-teman, kata kerja yang butuh objek, kalau sudah dipasifkan itu tidak boleh punya objek. Makanya setelahnya itu ada preposisi by teman-teman. Masih ingat preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan. Dan keterangan tidak bisa jadi objek. Dan memang dalam bahasa Inggris pasif itu tidak boleh punya objek. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata kerja seperti ini ya, kalau diartikan itu dia butuh objek. Produce kan artinya memproduksi atau menghasilkan. Nah, tapi setelahnya kok nggak ada objeknya? Oh, ini berarti pasif. Dan betul saja bentuknya adalah to be verb 3. Pasif tadi cuma 2 ya bentuknya. To be verb 3 kalau predikat, verb 3 saja kalau bukan predikat. Seperti itu. Nah, bandingkan dengan kata kerja yang kalau diartikan nggak punya objek, teman-teman. Itu nggak bisa dipasifkan.
Oke, contohnya tadi occur itu terjadi. Dalam bahasa Indonesia pun juga sama. Kita hanya bisa bilang terjadi, teman-teman. Nggak ada, diterjadikan nggak ada. Oke. Appear artinya muncul atau sorry, artinya appear di sini artinya kelihatan. Oke. Kelihatan itu nggak bisa kita bilang dikelihatankan, nggak bisa. Muncul. Tapi kalau muncul itu dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang dimunculkan, teman-teman. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dimunculkan nanti kata kerjanya beda, lain seperti itu. Fall itu jatuh. Nah, hati-hati, jatuh dan menjatuhkan dalam bahasa Inggris beda. Menjatuhkan itu bukan fall. Saya menjatuhkan bukumu, itu bukan I fall your book, bukan, teman-teman. Tapi kita pakai drop. Oke, I drop your book. I'm sorry. Misalnya seperti itu. Jadi drop sama fall itu beda. Fall itu jatuh, drop menjatuhkan. Kalau menjatuhkan dia butuh objek. Oke, karena nggak mungkin saya bilang saya tadi menjatuhkan. Terus saya diem, pasti teman-teman tanya, menjatuhkan apa? Atau menjatuhkan siapa? Nah, tapi kalau jatuh, saya tadi jatuh. Pasti teman-teman tidak bertanya, tadi jatuh apa? Tadi jatuh siapa? Pasti tidak bertanya gitu. Mungkin tanyanya adalah, tadi jatuh di mana? Nah, di mana itu keterangan tempat, bukan objek. Tadi jatuh kenapa? Nah, itu alasan, bukan objek. Kapan jatuhnya? Tadi kapan? Nah, itu keterangan waktu. Jadi jatuh itu tidak butuh objek. Ya, jadi diingat-ingat menjatuhkan dan jatuh beda ya. Surge itu artinya meningkat tajam. Nggak ada, di tingkat tajam nggak ada. Kalau meningkatkan beda teman-teman. Meningkat dan meningkatkan beda ya. Surge meningkat, kalau meningkatkan itu increase. Bisa kita bilang ditingkatkan, itu miliknya yang perlu objek. Seperti itu. React itu bereaksi. Direaksikan itu nggak enak. Direaksi juga nggak enak. Di Indonesia pun juga kita nggak punya ya. Nah sekarang alasannya. Kenapa sih kok kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak bisa dipasifkan atau selalu aktif? Contohnya ini ya. Di tahun 1992 pemerintahan komunis Afghanistan jatuh kepada Taliban. Nah, tadi aturan membuat kalimat pasif dari kalimat aktif adalah objeknya kita rubah jadi subjek. Nah, kalau nggak ada objeknya seperti ini, yang dipindah ke subjek apanya? Kan nggak ada, teman-teman. Seperti itu. Sedangkan kalimat itu selalu butuh subjek dan predikat. Nggak boleh subjek hilang. Seperti itu. Berarti makanya ini adalah alasan kenapa kata kerja yang tidak perlu objek itu dia selalu aktif ya. Karena nggak ada objeknya yang nanti akan dirubah menjadi subjek. Seperti itu. Nah, untuk contoh soal di TOEFL kurang lebih seperti ini. Caranya sama ya. Aturan pertama kita cari predikatnya dulu. Hati-hati kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, di setelah titik-titik itu teman-teman menemukan ada kata discussed, ada ed-nya belakangnya. Nah, verb yang berakhiran ed itu dia bisa verb 2 ya, teman-teman. Kalau verb 2 berarti predikat. Karena verb 2 itu hanya bisa jadi predikat. Tapi verb ed itu bukan cuma verb 2. Verb 3 itu juga pakai ed, teman-teman. Oke, kalau verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, ini bukan predikat. Nah, cara menentukannya gimana? Kita harus tahu dulu arti kata verb satunya. Ya. Nah, kalau verb satunya ini dia butuh objek, tapi nggak ada objeknya berarti ini pasif. Tapi kalau verb satunya ini nggak, memang kalau diartikan tidak butuh objek, ya sudah berarti ini aktif. Berarti dia verb 2, berarti predikat seperti itu. Nah, kita cek verb satunya discussed itu adalah discuss, ed-nya hilang. Nah, discuss itu artinya mendiskusikan atau membahas. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman. Kalau saya bilang ke teman-teman, guys, saya akan membahas. Kalimat saya udah selesai belum, teman-teman? Belum, Sar. Belum ya? Nah, pasti nanti teman-teman ada yang bertanya, membahas apa? Atau membahas siapa kalau mau gibah biasanya ya. Nah, berarti membahas itu butuh objek, teman-teman. Nah, terus kita cek setelah discussed ini ada objeknya atau tidak. Nah, ternyata nggak ada objeknya. Berarti ini bukan artinya membahas, tapi artinya adalah dibahas. Karena nggak enak kalau kita artikan membahas nanti, teman-teman. Masa membahas oleh, kan nggak enak. Yang enak itu dibahas oleh, nah seperti itu. Ya, berarti ini bukan verb 2, tapi ini verb 3. Verb 3 bukan predikat. Seperti itu. Ya. Jadi cara pertama, kita artikan dulu verb satunya. Dia butuh objek atau tidak. Kalau dia butuh objek, kata kerjanya, tapi tidak ada objeknya, berarti verb ed itu dia pasif.
Oke, tapi kalau misalkan kalau kita artikan verb satunya itu memang tidak butuh objek, ya sudah berarti itu aktif karena verb yang tidak butuh objek itu hanya bisa aktif alias tidak boleh pasif. Seperti itu. Oke. Jadi ini verb 3 bukan verb 2 ya, teman-teman. Tarik ke belakang lagi. Nah, di situ ada predikat yaitu auxiliary verb was proposed. Subjeknya adalah it. Sebelumnya ada conjunction when. Nah, kalau di kalimat teman-teman atau di soal menemukan CSP atau conjunction subject predikat, apa yang hilang, teman-teman? Subjek predikat, sir. That's Subjek. right. Kita butuh subjek dan predikat lagi. Nah, sayangnya kalau teman-teman lihat di pilihan A, B, C, D, itu semuanya subjek predikat. Ada subject the problem, ada auxiliary had. Ada subject the problem, ada auxiliary is. Ada subject the problem, auxiliary-nya had. Already been, itu sama to be ya, belakang itu teman-teman. Itu auxiliary semua. Yang delta ada subject the problem, auxiliary-nya adalah has. Nah, semuanya bisa jadi subjek predikat. Cara membedakannya kita cari yang pasif tadi ya. Karena discuss ini supaya dia jadi predikat, kita tambahkan aja auxiliary sebelumnya. Oke, verb ing dan verb 3 itu supaya dia jadi predikat, kita tambahkan auxiliary sebelumnya. Nah, karena pasif itu kalau di predikat bentuknya be verb 3, kita carikan to be sebelumnya. Ya, berarti di sini kita butuh subjek sama to be. Yang alpha ada subjek, sorry kok saya coret malahan. Yang alpha ada subject the problem, tapi nggak ada to be-nya teman-teman. Head itu memang auxiliary ya, tapi dia bukan to be. Beda keluarga. Oke. Atau nggak apa-apa deh saya spill lagi auxiliary itu ada apa aja takutnya. Karena ini penting banget teman-teman, auxiliary ini sering keluar ya. Auxiliary itu kata kerja bantu dan dia selalu membantu kata kerja alias selalu harus butuh kata kerja setelahnya. Ada 4 keluarga auxiliary. Yang pertama ada do, keluarganya adalah do, does, did ya. Harus diikuti verb 1. Kemudian yang kedua ada keluarganya to be, yaitu is, am, are, was, were. Ada lagi be, been, sama being. Ya. Nah itu gandengannya ada 2. To be itu boleh diikuti verb ing, verb ing aktif ya. Juga bisa diikuti verb 3. To be verb 3 nanti jadi pasif. Kemudian yang berikutnya ada have, itu artinya sudah. Gandengannya adalah verb 3. Dan yang terakhir ada modal. Modal itu gandengannya adalah verb 1. Seperti itu. Nah, di sini tadi kita cari gandengan to be ya, cari to be. Yang alpha had itu bukan to be, itu auxiliary ketiga yaitu have. Kemudian lanjut ke Bravo, itu ada subjek. Nah, ada to be. Kemungkinan Bravo bisa kita tahan dulu. Jangan buru-buru pilih Bravo ya. Nanti takutnya ada to be yang lain. Kalau yang Charlie ada subjek, nah beneran ada to be lagi yaitu been. Been itu juga to be, teman-teman. Oke. Jadi ada be, been, being itu semuanya to be. Oke. Nah, berarti antara Bravo sama Charlie, kalau yang Delta tidak ada to be-nya ya, hanya ada has walaupun sama-sama auxiliary tapi karena nggak ada to be-nya, nanti jadi aktif discuss-nya. Nanti kita butuh objek. Berarti delta nggak bisa. Nah, antara Bravo sama Charlie. Bedanya Bravo sama Charlie, Bravo itu to be-nya menggunakan is. Ini present, teman-teman. Fakta. Ya. Kalau yang Charlie itu sebelum to be been itu ada auxiliary had. Jadi yang patokan kita adalah auxiliary pertama. Ya, auxiliary pertama adalah had. Nah, otomatis ini lampau. Jadi present sama past. Fakta atau lampau. Nah, untuk mengetahui kita butuhnya yang fakta atau lampau, kita lihat lagi ke soal. Di soal tadi kan ada predikat tuh. Di soal ada predikat berupa was. Nah, pertanyaan saya nih, was itu to be yang dipakai di fakta atau lampau, teman-teman? Lampau. Lampau ya. Nah, ya sudah berarti kita carikan di pilihan ganda yang dia lampau karena when itu harus setara. Oke. Jadi jawabannya adalah yang mana, teman-teman? C. Ya, that's right. Yang Charlie ya. Oke, berarti masih ingat. That's right. Kalau yang Bravo itu karena dia present nggak bisa. Oke, jadi jawabannya Charlie, teman-teman. Nanti kalau dibaca, sebentar ini saya hapus dulu ya. The problem had already been discussed by the board of directors when it was proposed again by the supervisors. Kalau diartikan, masalah tersebut sudah dibahas oleh para direktur ketika masalah itu diajukan kembali atau diangkat kembali oleh para supervisor. Seperti itu.
Oke, jadi Berarti memang kalau yang setelah when it is, berarti yang di atas baru is ya, Mas ya? gimana? Ya, kalau di bawah misalkan when it is proposed Iya. karena present, maka setelahnya harus is. Oh ya. Ya, jadi patokan teman-teman adalah di conjunction when. Conjunction when itu waktunya harus sama, teman-teman. Atau kalau teman-teman pernah mendengar istilah tenses, tenses itu juga waktu itu. Jadi tensesnya harus sama. Kalau setelahnya lampau ya sebelumnya juga lampau. Itu hanya untuk conjunction when ya. Sebenarnya ada beberapa lagi yang mirip kayak when, tapi untuk sekarang teman-teman yang diingat when aja. Karena yang sering jadi penanda di TOEFL structure itu cuma when kok teman-teman. Yang lain nggak dipakai seperti itu. Jadi bisa dianggap seperti ini. Oh kalau when itu lampau ya lampau, present ya present. Seperti itu. Oke, jadi memang agak panjang ya untuk mencari apakah dia verb 2 atau verb 3, teman-teman. Tapi nanti kalau sudah sering latihan, ya that's right. Kalau sudah sering latihan yang saya bilang tadi, ini udah di luar kepala. Nanti teman-teman apalagi udah tahu, udah sering nemu vocab-vocab kayak gini, oh ini discuss nggak ada objeknya, oh ini pasti pasif. Nggak perlu terlalu panjang-panjang lagi, ya. Jadi saran saya teorinya ya udah cuma itu aja, teman-teman. Cuman teori itu nanti di soal itu nanti akan divariasi sama si contohnya subjek predikat kemarin. Kadang yang hilang subjeknya, kadang hilang predikatnya, kadang subjek predikatnya hilang. Kadang juga subjek predikatnya lengkap, tapi di pilihan ganda itu kata kerja semua. Misalnya seperti itu, ya. Jadi sebenarnya teorinya ya cuman itu aja, cuman yang bikin soal itu mengotak-atik soalnya kayak gitu. Jadi teorinya satu tapi diotak-atik seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, saya kok bisa tahu? Karena saya ketika mengumpulkan soal untuk bikin materi seperti ini, saya juga saya juga menganalisa, teman-teman. Walah, ternyata yang bikin soal itu ternyata cuman mengotak-atik teori yang sebenarnya simple. Saya bilang seperti itu. Bedanya penggunaan when dan if saat kapan. Nah, secara makna sebenarnya sudah beda, Miss. Jadi when itu untuk waktu ya, artinya ketika, tapi if itu untuk kondisi. Jadi bisa saja terjadi, bisa tidak. Dan untuk kondisi itu ada 3. Maaf, kondisi itu ada 3, teman-teman. Ya, caranya bilang seandainya atau caranya kita berandai-andai itu ada 3. Yang pertama, mengandai-andai sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Contoh, jika nanti tidak hujan, saya akan main ke rumahmu. Nah, itu bisa terjadi, bisa tidak, tergantung hujan atau tidak. Nah, itu if. Kemudian yang kedua itu berkebalikan dengan berkebalikan dengan fakta. Oke, saya tulis ya. Tapi ini sebenarnya di TOEFL nggak keluar, teman. Kecuali di listening. Ini di listening sering jadi sering keluar kalau di listening, ya, karena menuntut kita agak sedikit mikir kayak gitu, teman-teman. Jadi conditional atau pengandaian itu ada 3, atau teman-teman dulu mungkin waktu SMA nyebutnya if clause atau conditional sentence gitu ya. Conditional sentence atau kalimat pengandaian lah kalau di dalam bahasa Indonesia ya caranya kita berandai-andai. Caranya kita bilang andai aja kayak gitu. Nah, itu ada 3 tipe. Yang pertama itu masih mungkin terjadi atau future possibility. Terjadi. Contoh, seandainya nanti tidak hujan, saya akan mengunjungimu. Nah, ini kalau ditranslate ya, if it doesn't rain today, it does not rain today, rain today, I will visit you. Nah, ini masih bisa terjadi, bisa tidak, tergantung nanti hujan atau tidak. Makanya dinamai future possibility atau masih mungkin terjadi gitu ya. Kemudian tipe kedua, ini udah berkebalikan atau caranya kita menghayal, teman-teman. Jadi berkebalikan dengan fakta. Kebalikan dengan fakta. Jadi nggak mungkin terjadi lagi, udah nggak mungkin, udah jelas semua orang tahu. Contohnya, seandainya bulan bisa ngomong, pasti dia tak akan bohong. Seandainya bulan bisa ngomong, pasti dia tak akan bohong.
Nah, ini kalau ditranslate, seandainya saya pakai to be ya, teman-teman bisanya jadi able, pakai able to. Jadi if the moon pakainya were, to be yang dipakai di tipe kedua itu cuma were. Oke, nggak bisa pakai was. Tapi di informal bisa, tapi kalau di formal nggak bisa. Atau anggap aja nggak bisa gitu ya, teman-teman. Hanya bisa pakai were gitu aja. Jadi if the moon were able to talk, I would, dia ya. Berarti it would never lie. Misalnya seperti ini. Oke. Kemudian tipe ketiga. Ini penyesalan. Jadi kayak berkebalikan dengan lampau. Jadi menyesal, teman-teman. Berkebalikan dengan lampau. Contoh, misalnya, seandainya saya menghadiri pesta pernikahanmu kemarin, saya pasti juga dapat iPhone seperti yang lain gitu ya, misalnya. Seperti yang lain. Misalnya, teman-teman. Jadi seandainya saya, kepencet dong. Sorry teman-teman. Jadi seandainya saya menghadiri pesta pernikahanmu kemarin, saya pasti juga dapat, sebentar, coba saya gini. Sama ya, nggak bisa dipindah. Oh bisa, sorry. Bisa teman-teman ternyata. Nah, bisa diterusin. Jadi seandainya saya menghadiri pesta pernikahanmu kemarin, saya pasti juga dapat iPhone seperti yang lain. Nah, berarti kenyataannya saya tidak menghadiri ya, sehingga saya tidak dapat iPhone. Nah, ini yang dimaksud dengan penyesalan atau berkebalikan dengan lampau. Nanti kalau ditranslate, if I had attended your wedding party atau wedding ceremony gitu ya. Party aja yang pendek ya. Your wedding party yesterday. Saya pasti sudah dapat iPhone seperti yang lain. I would have mendapatkan misalnya pakai receive misalnya. Ini verb 3 ya. I would have received an iPhone like the others misalnya. Seperti teman-teman yang lain misalnya, yang undangan yang lain misalnya seperti itu. Nah, ini adalah kalimat pengandaian. Ada 3 kalau dalam bahasa Inggris cara mengandai-andai tergantung ya apa yang kita andaikan seperti itu. Sebenarnya agak melenceng ya, teman-teman. Boleh tulis tadi rumusnya. Yang perlu teman-teman perhatikan itu cuman ini loh, predikatnya aja. Jadi yang pertama verb 1 atau verb SIS, oke. Nanti gandeng yang pakai if itu verb 1 verb SIS, kemudian koma, kemudian will verb 1. Oke, jadi present gitu. Kemudian yang kedua itu if setelahnya ada verb 2 ya. Kalau pakai to be ya cuma bisa pakai were. Kemudian nanti setelah koma itu pakainya would verb 1. Kemudian yang ketiga itu ada if setelahnya had verb 3. Setelah koma itu would have verb 3. Seperti itu. Oke, nanti teman-teman bisa lihat dari ini ya, dari sebenarnya ini agak melenceng teman-teman, karena agak melenceng jadi saya nggak terlalu detail juga. Oke, nanti teman-teman bisa review dari rekaman video ya, yang dari YouTube, nanti boleh ditulis yang saya maksud tadi. Jadi rumusnya if present atau future nggak apa-apa. Sebenarnya future itu dianggap present teman-teman. Oke, karena cuma ketambahan will doang. Kemudian yang bawah if lampau pakainya modal lampau sama verb 1 seperti itu. Jadi teman-teman perhatikan ininya aja kata kerjanya aja yang berubah-ubah seperti itu. Kayak lagunya If I Were You ya, that's right. Ada lagunya
April itu saya lupa. Saya pernah dengar juga I wish you were here. Tapi itu memang you ya teman-teman. Jadi I wish you were here. Jadi pakainya you. Pilih jawaban if sir. Munurur, pilih jawaban if sir. Maksudnya maksudnya pilih jawaban if? Oke, dapat ya tapi saya agak bingung, saya yang bingung. Oke, baik. Kita lanjut ke contoh kedua, teman-teman. Caranya sama ya, cari predikat dulu di soal. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja. Oke, saya kira ada yang mau tanya. Baik, kita lanjut. Cari kata kerja sebagai predikat. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali nggak ada kata kerja, teman-teman. Berarti di titik-titik kita butuh predikat ya. Sebelum titik-titik itu sudah ada subjek, yaitu much of the carnage. Much of the itu satu kata, teman-teman. Oke, jadi much of the itu penanda jumlah, sama kayak one, sama kayak many, bisa juga many of the, bisa juga. Jadi much aja boleh, much of the juga boleh, artinya sama. Ya, intinya kata bendanya di carnage, sudah ada subjek, kita belum punya predikat. Nah, sayangnya di pilihan A, B, C, D ini semuanya ada auxiliary dari modal. Kalau teman-teman menemukan auxiliary itu udah pasti dia predikat, teman-teman. Oke, berarti ini semuanya predikat. Oke, bedanya kata kerjanya aja. Di semuanya itu menggunakan commit. Nah, kalau teman-teman tidak tahu arti commit, commit itu sama dengan do, teman-teman. Ada yang tahu artinya do? Melakukan. That's right. Melakukan. Betul, do itu melakukan ya. Commit juga melakukan, teman-teman. Bedanya dengan do, commit ini melakukan hal yang negatif. Contohnya commit suicide, melakukan bunuh diri. Commit crime, melakukan kejahatan atau kriminalitas. Commit commit carnage, jadi melakukan pemusnahan atau pembantaian. Seperti itu. Itu kan negatif. Jadi untuk bilang melakukan, kalau yang dilakukan negatif, itu bahasa Inggrisnya adalah do. Seperti itu. Nah, melakukan itu butuh objek nggak, teman-teman? Tidak. Oke, misal saya punya kalimat, guys, hari ini kita akan melakukan. Betul. Butuh, sir. Butuh ya? Nah, nggak mungkin kita hanya bilang, guys, hari ini kita akan melakukan. Pasti teman-teman tanya, melakukan apa? Nah, berarti melakukan itu butuh objek, teman-teman. Nah, pertanyaan saya, karena kalau melakukan itu butuh objek, yang alfa itu bisa nggak, teman-teman, jadi jawaban? Yang alfa itu aktif atau pasif? Pilihan alfa itu. Pasif. Aktif. Pasif. Pasif, Oke. pasif, pasif. Nah, berarti ada, oke, nice. Oke, berarti saya dari sini tahu ya, ada yang masih bingung membedakan aktif sama pasif. Masih ingat, teman-teman, pasif itu bentuknya apa sih? Bentuknya gimana? Cara Be kita plus mengenal? verb 3. Ya, that's right. Pasif itu adalah to be verb 3 dan bentuknya cuma satu doang. Verb 3 bukan? Bukan. Bukan ya, Ya. itu modal verb 1, teman-teman. Itu bukan to be verb 3, tapi itu modal verb 1. Oke, berarti alfa tidak bisa, teman-teman. Secara bentuk alfa itu sudah salah. Kenapa? Karena dia aktif, padahal commit tadi butuh objek, tapi nggak ada objeknya. Tiba-tiba nabrak preposisi. Nah, alfa nggak bisa. Oke, commit itu butuh objek, must be committed. Pertanyaan saya lagi ke teman-teman, itu aktif atau pasif? Ada to be-nya nggak? Ada, sir. Ada to be verb 3 nggak? Ada ya? Ya, kalau tadi pertanyaan saya lagi, pasif boleh punya objek nggak, teman-teman? Punya objek. Nah, kalau kita lihat di setelah titik-titik, teman-teman, guru yang tidak peduli atau yang tidak memperhatikan lingkungan, mungkin objek, berarti Bravo yang nggak bisa juga, teman-teman. Oke. Nah, kalau Charlie must have committed, itu aktif atau pasif? Ya, have dan to be beda, teman-teman. Itu nggak ada to be-nya ya, teman-teman. Pasif. Have itu sama to be. Oke, ini aktif, teman-teman. Suara saya terputus nggak, teman-teman? Auxiliary. Uncaring hunters itu bukan subjek ya, teman-teman. Subjek itu subjek, berarti predikatnya itu titik itu ya, di sebelumnya predikat. Kalau di setelahnya predikat itu namanya objek, subjek dan objek itu. Oke, subjek itu letaknya di sebelum predikat. Kalau kayak gitu. Oke. Nah, yang Charlie itu aktif, teman-teman, karena bukan be verb 3, dia have verb 3, have keluarga. Berarti Charlie nggak bisa. Sorry, maksud saya karena dia aktif, maaf teman-teman. Tadi yang nggak bisa yang alpha, maksud saya aktif boleh punya objek. Nah, ini setelah titik-titik ada objeknya. Sebentar, saya mute dulu ya, teman-teman, mohon maaf. Oke, kita lanjut. Nah, kalau yang delta di situ ada to be diikuti verb 3, ini passive preposition. Jadi objek dari objek preposition.
Oke, atau object of preposition. Nah, preposisi diikuti objeknya dan keterangan nggak bisa jadi objek seperti itu. Berarti delta juga kemungkinan bisa. Bedanya Charlie sama ini untuk menentukannya bisa pakai titik-titik satu-satu diartikan yang nyambung yang mana atau kita cocokkan kata kerjanya dengan subjeknya. Carnage itu artinya perburuan, pemusnahan, pembunuhan. Dia kata benda mati ya. Berarti nggak bisa melakukan, bisanya dilakukan. Berarti cari yang pas. Kemudian cara kedua tadi adalah mengartikan. Misal kalau yang Charlie saya masukkan ke titik-titik, misalnya ya, banyak dari pemusnahan gajah atau pembunuhan gajah lakukan para pemburu yang tidak peduli. Kan nggak enak, masa melakukan para pemburu yang tidak peduli? Oke, berarti Charlie nggak bisa. Secara makna aja udah nggak nyambung. Kalau yang delta, kucing-kucing besar pasti telah dilakukan oleh para pemburu yang tidak peduli. Nah, berarti jawabannya yang ini kalau di TOEFL yang asli jarang sekali kok teman-teman. Ya, memang makanya kadang lebih sulit pasif objeknya di depan kan kalimat pasif objek. Jadi tetap tapi di kalimat pasif dia berubah menjadi subjek. Bukan kalau di depan itu namanya subjek seperti itu. Kalau sudah dipasifkan di jawaban menemukan ada kata objeknya setelahnya. Kalau tapi hati-hati, kalau objek maka kata kerja Kak agak bingung boleh disingkat diruntutkan lagi stepnya buat mencari pasif aktif ini ada 2 step teman-teman ya. Step pertama adalah menentukan di soal. Oke, di soal itu udah pasti benar jawaban. Kalau tadi kita sudah menentukan yang di jawaban. Kalau cara menentukan di jawaban itu kita harus artikan dulu seperti itu. Nanti kalau diartikan dia butuh objek atau tidak. Oke, atau saya tulis ya teman-teman. Saya tulis cara menentukan kita butuh kata dasarnya atau verb 1 dari kata kerja tersebut. Oke, kalau cari tahu dia butuh objek atau tidak. Butuh objek atau berarti ya butuh objek atau tidak? Butuh objek atau tidak, kalau kata kerja itu kalau diartikan tidak butuh objek, berarti itu nah tapi kalau kata kerja itu butuh objek, maka dicek dulu, ada nggak objeknya? Ada nggak objeknya? Kalau nggak ada, pasifkan. Berarti kita butuh pasif. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi pertama artikan dulu verb satunya, kemudian yang kedua itu dia butuh objek atau tidak. Jadi kalau setelah diartikan, oh itu artinya ini, itu kata kerjanya butuh objek. Mungkin dia be verb 3 ataupun verb 3. Oke, pasti selain be verb 3 ataupun verb 3 seperti itu. Jadi hanya bisa aktif. Ya, tapi ada nggak objeknya? Kita cek dulu. Ada nggak objeknya? Kalau ada ya berarti, kalau nggak ada berarti dipasifkan. Kalau ada berarti itu aktif. Seperti itu. Pilihan D tidak ada objek karena bias. That's right. Not that sure, thank you. Oke, seperti itu. Oke, atau kita ke contoh soal ya, kalau gitu. Seperti biasa, teori yang tadi sudah kita pelajari. Coba dulu sebisa teman-teman ya. Nomor 1, waktunya 30 detik, dicoba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silakan jawabannya dikirim di chat. Baik, ada jawaban delta, dan saya lihat semuanya menjawab delta atau delta. Mari kita cek bersama ya. Seperti biasa pencarian pertama kita adalah predikat. Di situ ada kata was adopted. Auxiliary verb itu cuma bisa jadi predikat, teman-teman. Subjeknya judul lagu, yaitu Carry Me Back to Old Virginia. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi ataupun conjunction. Artinya kalimat sudah lengkap. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, semuanya ada turunan kata kerja write, artinya menulis. Oke, kerja sebagai predikat, maka sebelumnya harus ada subjek dan conjunction-nya dulu. Ya, kita mau carikan turunan kata kerja write yang sebagai predikat, maka harus ada conjunction sama subjek sebelumnya. Jadi CSP. Tapi predikat. Berarti pilihan kedua, cari kata kerja yang tidak bisa jadi. Ada cuma satu kata kerja satu-satu ya. Yang alpha kan TOEFL ya. Structure maksud saya. Kalau ada titik-titik di paling depan atau di awal kata, jangan dipilih, udah pasti salah. Kenapa? Predikat itu kalau di soal structure TOEFL tidak pernah muncul di paling depan atau di awal kalimat. Ada dua, teman-teman. Kata yang tidak predikat, yang kedua adalah conjunction fanboys. Ya, jadi kalau kita butuh conjunction di pilihan ganda itu diawali pakai fanboys, jangan dipilih karena di paling depan nggak mungkin predikat nggak mungkin paling depan, conjunction fanboys juga nggak mungkin paling depan seperti itu. Oke. Kalau yang Bravo di situ ada subjek his writing, ada predikat was, tapi nggak ada conjunction, nggak boleh. Subjek predikat ada dua, nggak ada conjunction, nggak bisa. Kalau yang Charlie juga sama, ada subjek, ada predikat, tapi nggak ada conjunction, nggak boleh. Ya, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Oke. Sorry. Nah, nanti kalau dibaca, written by James A. Bland, Carry Me Back to Old Virginia was adopted as the state song of Virginia in 1940. Kalau diartikan, ditulis oleh James A. Bland, Carry Me Back to Old Virginia diadopsi sebagai lagu kebangsaan dari Virginia di tahun 1940. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke nomor 2. Silakan dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan.
Oke, 30 detik sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu ya. Salah nggak apa-apa. Kita belajar. Alpha ada juga Bravo. Alright, antara Alpha, Bravo atau Charlie. Oke, kita cek ya. Alpha, Bravo, atau cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada to be is yang dia berdiri sendiri ya. Berarti itu bukan auxiliary, tapi dia memang kata kerja tunggal. Subjeknya adalah Indian Summer. Kemudian sudah tidak ada kata kerja sebagai predikat lagi ya. Nggak ada conjunction juga, nggak ada subjek juga. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Oke. Oke, kita analisa satu-satu jawabannya, teman-teman. Di situ yang alpha occur. Nah, yang tadi saya bilang, teman-teman, occur itu artinya terjadi. Yang ada ed-nya itu kalau nggak verb 2 ya verb 3. Nggak mungkin ini tapi verb 3. Kenapa? Karena occur itu tidak butuh objek. Kata kerja yang tidak butuh objek itu hanya bisa aktif, ya, tidak boleh pasif. Jadi ini bukan verb 3. Nggak bisa occur, nggak ada bentuk verb 3 dari occur yang berdiri sendiri, nggak ada, teman-teman. Ya. Sedangkan di sebelumnya titik-titik juga nggak ada auxiliary, berarti alpha nggak bisa karena nanti ini verb 2. Kalau dimasukkan verb 2 atau predikat lagi, nanti predikatnya double. Oke, jadi pemborosan predikat. Kalau yang Bravo occurring, nah verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat. Dan memang dia selalu aktif ya, occur itu teman-teman. Jadi kemungkinan Bravo bisa. Kalau yang Charlie occurs itu verb SES. Kalau kita masukkan verb SES lagi, nanti predikatnya double. Di soal sudah ada is, jangan dimasukkan predikat lagi. Oke, berarti Charlie nggak bisa. Kalau yang delta ada subjek, ada predikat lagi, tapi nggak ada conjunction, nggak boleh. Ya sudah, jawabannya berarti Bravo. Nah, nanti kalau dibaca, Indian summer is a period of mild weather occurring during the autumn. Kalau diartikan, musim panas Indian merupakan sebuah periode dari cuaca hangat yang terjadi selama musim gugur. Seperti itu. Kalau teman-teman menemukan to be ya, to be itu is, MR atau was were, fix itu predikat. Entah setelahnya ada verb lagi ataupun dia berdiri sendiri. Itu cuma bisa jadi predikat, teman-teman. Oke. Gak apa, kita coba lagi ya. Karena dari sering-sering latihan nanti teman-teman akan nempel, maksudnya akan terbiasa. Misalnya pertama nih, kita baru tahu, oh is itu ternyata saya kira tadi bukan predikat. Oh ternyata itu predikat. Nah itu nanti kalau ketemu is lagi, nanti apalagi tadi sudah saya kasih tahu, is itu sudah pasti predikat teman-teman. Oke, jadi kalau di soal menemukan is, itu predikat. Nah nanti kalau nemu is lagi, jangan sampai salah lagi ya. Kalau salah lagi berarti diulang-ulang nanti. Milih C kirain itu predikat verb SES. Ternyata ada is. Ya betul, is itu predikat teman-teman. Kak berarti tetap balik lagi cari verb yang tidak membuat double predikat ya Kak. Betul Mas, karena nggak boleh ada double predikat. Kecuali kalau ada conjunction ya. Syarat ada 2 predikat di dalam kalimat itu kalau ada conjunction. Oke, yang kemarin kita pelajari. Makanya saya bilang chapter 1, 2, 3, 4 itu nanti nyambung. Chapter 1 dan di chapter 2 kita masih pakai chapter 1. Chapter 3, chapter 1, chapter 2 tetap dipakai. Nggak menyalahi, maksudnya tetap nyambung. Seperti itu. Jadi metode yang saya pakai atau silabus yang saya susun itu bukan materi yang berbeda tiap hari enggak, tapi masih nyambung. Tapi betul, mulai lebih sulit kayak gitu. Nah, tapi nanti yang saya bilang tadi, karena materinya tiap hari itu nyambung, pasti nanti ketika latihan teman-teman akan lebih dapat ketika latihan dibandingkan ketika di teori. Seperti itu ya. Intinya kita ulang-ulang, nanti lama-lama akan hafal sendiri, teman-teman. Jadi insting yang saya bilang seperti itu. Kita coba lagi ya. Nomor 3, dicoba dulu jangan takut benar, kita belajar. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban alfa, ada juga delta, ada juga Charlie. Oke, antara alfa, Charlie, atau delta. Kita cek teman-teman.
Seperti biasa cari predikat dulu, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 1 yaitu lay. Artinya lay itu bisa menaruh, tapi kalau di sini lay eggs itu diartikan bertelur gitu ya, jadi satu teman-teman, atau mengeluarkan telur kayak gitu. Subjeknya adalah some snakes. Kemudian ada fanboys yang sebelumnya ada 1 koma, berarti ini fanboys yang menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Ternyata benar aja, setelahnya ada kata ganti atau pronoun yaitu others. Tapi belum ada kata kerja sebagai predikat. Ya sudah, di sini kita masukkan kata kerja sebagai predikat. Oke, cari ABCD kata kerja yang bisa jadi predikat. Yang alpha, verb ing yang berdiri sendiri, sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, tidak bisa jadi predikat. Ya, alpha nggak bisa. Bravo juga sama, verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Kalau yang Charlie verb 1 itu fungsinya sama kayak yang sebelumnya kayak tadi kayak lay tadi teman-teman, itu give. Itu verb 1 juga. Jadi kemungkinan Charlie bisa ya predikat. Delta juga sama, auxiliary verb itu juga predikat teman-teman. Jadi kita punya 2 kemungkinan predikat. Kita lihat bedanya kalau ada seperti ini. Bedanya yang Charlie itu aktif karena verb 1 ya, yang delta itu pasif karena to be verb 3. Oke. Nah, untuk mengetahui apakah kita butuhnya yang aktif atau pasif, kita lihat ada objeknya atau tidak di setelah titik-titik. Ternyata di setelah titik-titik ada kata birth. Nah, kalau teman-teman cek kata birth di kamus itu kata benda atau noun. Artinya adalah kelahiran. Seperti itu. Nah, itu kata benda ya. Atau proses melahirkan itu kata benda juga. Nah, intinya ada kata benda fungsinya sebagai objek. Karena ada objeknya, berarti kita butuhnya yang aktif, teman-teman. Bukan pasif. Karena pasif tidak boleh dikasih objek. Oke, berarti jawabannya yang Charlie ya. Bukan yang delta. Seperti itu. Oke, nah nanti kalau dibaca, some snakes lay eggs, but others give birth to live offspring. Kalau diartikan, beberapa jenis ular bertelur, namun beberapa yang lain memberi kelahiran atau melahirkan memberikan kelahiran kepada anak-anak yang hidup atau melahirkan anak-anak hidup. Seperti itu. Oke, lanjut lagi, nggak apa-apa. Kita coba ke number 4. Waktunya 30 detik, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim dulu di chat. Baik, ada jawaban Charlie, dan saya lihat semuanya menjawab Charlie ya. Ada juga Alpha. Oke, antara Alpha atau Charlie. Mari kita cek. Caranya sama, dicari predikat dulu. Di situ ada is overheated ya. Subjeknya adalah it. Conjunction when. Maka sebelumnya tadi harusnya ada subjek dan predikat. Tapi belum ada predikatnya. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja. Yang alpha nggak bisa karena nggak ada predikatnya. Adanya verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Malah jadinya subjek nanti double ya. Kalau yang bravo ada subjek lagi ada predikat. Nggak bisa. Yang bikin salah subjek laginya atau double subjek teman-teman. Kalau yang Charlie ada verb SES yaitu flaps. Dia punya objek karena dia memang butuh objek ya. Karena flap itu artinya mengepak-ngepakkan. Oke, dia butuh objek. Jadi kemungkinan Charlie bisa. Kalau yang delta ada flapped by. Nah, sebenarnya bisa dilihat aja di kata by. Tadi kan flap artinya mengepak-ngepakkan, dia butuh objek ya. Tapi di setelahnya nggak ada objeknya. Dia langsung ketabrak preposisi by. Berarti ini verb 3, bukan verb 2. Sedangkan tadi kita butuhnya predikat. Verb 3 yang berdiri sendiri sebelumnya nggak ada auxiliary-nya itu tidak bisa jadi predikat. Ya sudah, berarti jawabannya yang Charlie. Nah, nanti kalau diartikan, seekor gajah mengepak-ngepakkan telinga-telinganya dengan hebat gitu ya. Ketika gajah tersebut kepanasan. Seperti itu. Kalau alfa nggak ada isnya. Ya betul, karena nggak ada isnya. Nggak bisa jadi predikat. Verb ing yang berdiri sendiri tanpa to be atau auxiliary to be sebelumnya nggak bisa jadi predikat. Seperti itu. Kita butuhnya predikat tadi ya. Karena ada conjunction, maka subjek predikat di dalam kalimat harus 2. Karena conjunctionnya 1. Seperti itu.
Kita lanjut lagi ke number 5. Dicoba dulu ya, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Baik, 30 detik sudah habis. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, Charlie, Delta. Oke, Bravo, Charlie, atau Delta ini ya. Kita cek bersama teman-teman. Aktif tidak perlu objek. Tergantung. Tergantung kata kerjanya butuh objek atau tidak. Kalau diartikan. Kalau aktif ya. Kalau B pasif. Kalau oke, mari kita cek bersama aja ya. Cari predikat dulu di soal teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada is, itu predikat, subjeknya adalah Emily Dickinson, sebelumnya ada conjunction although ya. Ada conjunction subjek predikat, kita butuh subjek predikat lagi. Setelah koma itu ada subjek yaitu only 7 of her poems. Oke. Nah, tapi belum ada predikat nabrak conjunction lagi yaitu when, subjek she, predikat was. Artinya di titik-titik di sini kita butuh predikat miliknya subjek only 7 of her poems. Ya. Oke, berarti kita hanya butuh subjek saja. Alpha udah nggak mungkin ya teman-teman, karena verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat. Kalau Bravo masih mungkin, karena itu bisa jadi predikat. Charlie juga masih mungkin, karena itu bisa jadi predikat. Nah sekarang yang Delta, ini kuncinya di Delta teman-teman. Kenapa saya bilang kuncinya? Kita bisa menentukan Delta itu predikat atau bukan, kita nanti akan nemu jawabannya. Jadi gini, untuk mengetahui publish di situ yang delta ya, apakah dia verb 2 atau verb 3, kita harus tahu dulu verb 1-nya. Oke, verb 1 dari kata published itu publish artinya mempublikasikan atau menerbitkan. Nah, mempublikasikan atau menerbitkan itu butuh objek. Sedangkan setelah titik-titik tidak ada objeknya. Berarti ini artinya bukan menerbitkan, berarti bukan verb 2 ya, tapi verb 3 artinya yang diterbitkan. Nah, berarti ini nggak bisa karena verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Nah, antara Bravo sama Charlie yang saya bilang tadi, publish itu butuh objek. Karena setelah titik-titik nggak ada objeknya, langsung nabrak conjunction ya. Kalau ada kata kerja butuh objek tapi nggak ada objeknya, maka harus dipasifkan. Oke, jadi jawabannya adalah yang Charlie ya. Kalau yang Bravo itu have verb 3, have itu bukan to be teman-teman. Oke, kalau were to be. Jadi to be itu is, am, are, was, were. Kalau nggak gitu be, been sama being. Have itu beda auxiliary ya. Jawabannya yang Charlie, teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan, meskipun Emily Dickinson merupakan seorang pujangga Amerika yang terkenal, hanya 7 dari puisi-puisinya dipublikasikan ketika dia masih hidup dulu. Seperti itu. Nanti kalau yang Bravo kita masukkan ke titik-titik artinya nggak enak. Coba ya. Meskipun Emily Dickinson merupakan seorang penyair atau pujangga Amerika yang terkenal, hanya 7 dari puisi-puisinya saja mempublikasikan ketika dia masih hidup. Masa 7 puisi-puisi bisa mempublikasikan, kan nggak enak teman-teman. Benda mati nggak bisa mempublikasikan, bisanya dipublikasikan. Karena puisi itu benda mati ya. Seperti itu. Oke, jawabannya Charlie. Lanjut ke number 6. Dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Sorry teman-teman. Oke, ada jawaban Alpha, ada juga Bravo. Baik, antara Alpha atau Bravo. Kita cek bersama ya. Seperti biasa cari predikat dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2 yaitu became.
subjeknya adalah Pearl S. Buck, kemudian, nah sudah nggak ada subjek predikat lagi, ataupun conjunction nggak ada. Ya, dan kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu semua ada turunan dari kata kerja receive, artinya menerima. Nah, menerima itu butuh objek ya, teman-teman. Ini adalah kata kerja yang butuh objek. Kalau yang alpha receive itu bisa menerima, bisa diterima karena dia bisa verb 2, bisa verb 3. Cara menentukannya kita lihat di setelah titik-titik ada objeknya enggak. Ternyata setelah titik-titik ada kata benda yaitu the Nobel Prize. Otomatis receive di sini artinya menerima, bukan diterima. Oke, berarti dia predikat verb 2. Nggak mungkin kita masukkan predikat lagi, nanti jadi double. Ya, berarti alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo to verb 1 itu bukan predikat dan memang kita tidak butuh predikat lagi ya. Berarti kemungkinan Bravo bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada subjek lagi, ada predikat lagi, tapi nggak ada conjunction, nggak boleh. Oke, Charlie nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Delta ada predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa. Ya sudah, berarti jawabannya yang Bravo, teman-teman. Nah, nanti kalau kalau diartikan, di tahun 1938, Pearl S. Buck menjadi wanita Amerika pertama untuk menerima penghargaan Nobel atas literatur. Seperti itu. Oke, kita coba lagi ya ke nomor 7. You have 30 seconds from now. Silakan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Baik, ada jawaban delta, delta, delta. Oke, saya lihat semuanya menjawab delta ya. Kita cek bersama. Cari predikat dulu, kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, enak teman-teman kalau ada soal yang huruf besarnya banyak seperti ini ya. Ini nama semua, ini kata benda semua, nggak ada kata kerjanya ya. Berarti di titik-titik itu kita butuh kata kerja sebagai predikat. Nah, di depan itu ada nama Dennis Chavez, itu subjeknya. Berarti kita hanya butuh predikat saja karena nggak ada conjunction, nggak ada subjek predikat lagi di soal selain Dennis Chavez sama predikat di sini nanti. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja. Yang alpha yang bikin salah adalah ada when-nya di situ. Kita nggak butuh conjunction ya. Kalau yang Bravo, elected itu bisa saja dia verb 2 jadi predikat, bisa saja dia verb 3, tidak bisa jadi predikat. Cara menentukannya kita harus tahu arti verb satunya. Verb satunya elect itu artinya adalah memilih. Memilih itu butuh objek ya, teman-teman. Sedangkan setelah titik-titik nggak ada objeknya. Nah, berarti ini bukan memilih tapi dipilih, ini verb 3, teman-teman. Verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Kalau yang Charlie di situ ada conjunction udah pasti salah ya. Subjek predikat cuma satu, nggak boleh kita pakai conjunction. Jawabannya adalah yang delta. That's right. Nah, nanti kalau diartikan, Dennis Chavez dari New Mexico terpilih atau dipilih menuju kursi DPR di tahun 1930 dan menuju Senat di tahun 1938. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke number 8. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Ada jawaban Charlie, ada juga Delta. Oke, kita cek bersama teman-teman. Ya, kita cek bersama ya. Cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, kita nggak punya predikat di soal. Artinya di titik-titik harus dimasukkan predikat. Oke, subjeknya adalah kata benda experiments. Berarti kita hanya butuh predikat saja. Yang alpha itu predikat, Bravo juga predikat, Charlie ada headwind conducted itu auxiliary verb juga predikat. Nah, yang bukan predikat cuma yang delta, teman-teman.
Ya, kenapa delta bukan predikat? Karena verb ing. Verb ing berdiri sendiri, sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, nggak bisa jadi predikat ya, teman-teman. Berarti delta udah pasti salah. Nah, antara Alpha, Bravo atau Charlie, bedanya adalah Alpha sama Bravo itu dia aktif karena verb ing ya. Kalau yang Charlie itu ada to be verb 3. Nah, ini pasif, teman-teman. Had been conducted. Itu pasif. Oke. Nah, jadi kita hanya cari tahu aja butuhnya aktif atau pasif. Cara mencari tahunya gimana? Di situ ada kata kerja conduct. Conduct itu artinya melakukan, tapi sesuatu yang positif ya, sama kayak do. Nah, melakukan itu butuh objek. Kita lihat aja setelah titik-titik ada objeknya nggak? Ternyata nggak ada. Kalau ada kata kerja butuh objek kalau diartikan, tapi nggak ada objeknya, itu berarti harus dipasifkan. Oke, berarti yang alfa bukan, yang bravo juga bukan karena mereka aktif. Butuhnya yang pasif ya. Berarti jawabannya Charlie. Nah, nanti kalau diartikan eksperimen-eksperimen di bidang fotografi dari benda-benda bergerak telah dilakukan di Amerika Serikat dan di Eropa dengan baik pada tahun 1900. 1900 seperti itu. Oke, kita lanjut ke number 9. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabnya teman-teman. Dikirim dulu di chat, jangan takut salah ya. Baik, ada jawaban Bravo. Ada juga Alpha. Oke, antara Alpha atau Bravo ya. Mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa, cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah itu ada kata is called. Oke, subjeknya belum ada. Hati-hati dengan kata benda raw materials, teman-teman. Itu memang kata benda materials itu. Tapi itu bukan subjek. Kenapa? Karena predikatnya menggunakan is. Is itu dipakai ketika subjeknya jumlahnya 1. Contohnya, my father is a pilot. My mother is a doctor. Misalnya, jadi is itu dipakai ketika subjeknya tunggal. Kalau subjeknya jamak, itu pakainya are, bukan is. Nah, berarti soalnya salah. Bukan soalnya salah, teman-teman. Tapi ini memang pengecoh ya. Jadi kata benda ini bukan subjek, tapi ini adalah objek dari sesuatu sebelumnya titik-titik. Oke, jadi objeknya dari subjek. Duh, subjek kok punya objek? Nah, ada teman-teman. Kata kerja itu bisa jadi subjek, syaratnya harus dirubah menjadi gerund atau dirubah menjadi verb ing. Gerund itu verb ing, ya. Nah, dari keterangan saya barusan itu kita udah tahu jawabannya yang mana. Oke, jawabannya adalah yang Bravo atau kita analisa satu-satu. Yang alfa itu sudah pasti salah, teman-teman. Saya ulang lagi ya, kenapa? Karena kalau teman-teman menemukan ada titik-titik di paling depan, tidak mungkin kita memilih predikat. Oke, predikat itu di dalam soal structure TOEFL tidak boleh muncul di paling awal kalimat. Oke, jadi kalau titik-titiknya di paling depan, di pilihan ganda diawali oleh predikat, jangan dipilih, itu udah pasti salah nanti jawabannya teman-teman. Oke. Kemudian kalau yang Bravo transforming, nah itu verb ing. Nanti jadinya raw materials ini adalah objek dari verb ing itu, teman-teman. Karena dia aktif ya, dan memang transform itu merubah, dia butuh objek. Seperti itu. Jadi kemungkinan Bravo bisa, kita tahan dulu. Kemudian yang Charlie ada being transform. Nah, ini memang gerund juga. Tapi to be verb 3 itu pasif. Gerund pasif tidak boleh punya objek. Sedangkan di setelah titik-titik ada objek. Charlie nggak bisa ya, karena pasif kok ditambahi objek. Nggak boleh pasif punya objek. Kalau yang delta ada conjunction-nya yang bikin salah. Kita nggak butuh conjunction ketika subjek dan predikat di kalimat cuma ada 1. Ya sudah, berarti jawabannya yang Bravo ya teman-teman, itu gerund. Ya, that's right. Mungkin kebanyakan teman-teman di sini terkecoh sama raw materials. Itu memang kata benda teman-teman. Tapi hati-hati. Karena kita harus cek juga kecocokannya. Kok is sama s ya, aneh gitu misalkan. Jadi kita cek coba di bawah kayak gitu. Seperti itu. Jadi sering sekali ya kalau di TOEFL yang asli memang sering. Jadi gini teman-teman. Kalau contoh-contoh yang tadi, contoh soal di yang tadi itu kebanyakan saya ambil dari buku.
Tapi kalau dari latihan-latihan seperti ini biasanya kalau nggak saya bikin sendiri yang sesuai sama soal-soal TOEFL yang saya kumpulkan ya kadang saya comot dari soal TOEFL seperti itu, random aja seperti itu. Yang asli TS maksud saya ya. Jadi kurang lebih nanti ada jenis soal yang seperti ini. Kemudian lanjut, sebentar sepertinya ada yang bertanya. Oke, nah teman-teman nanti terkecoh itu biasa, terkecoh, terpeleset, lupa itu biasa. Nah tapi kalau teman-teman sering-sering kayak gitu, nggak mungkin udah gitu gitu lagi diulang-ulang nggak mungkin. Pasti ketika udah tahu itu salah, nanti teman-teman udah tahu, oh apa namanya itu salah kemarin saya, berarti itu bukan. Udah hafal maksudnya kayak gitu, tanpa harus menghafalan ya, seperti itu. Oke, dicoba lagi terakhir nomor 10, jangan takut benar, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Oke, ada jawaban alfa, 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 dan semuanya terkecoh kalau benar semua ngeri juga. Tupelnya 660. Oke, dan saya lihat, oke ternyata ada yang menjawab delta, tapi di direct message ke saya ya, tidak dibuat ke everyone. Tapi ada yang jawab delta teman-teman. Cuma satu ya. Jadi antara alfa atau delta. Cara menjawabnya gini, cari predikat dulu sama ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is, itu predikat. Sorry teman-teman. Subjeknya adalah kata that. Jadi hati-hati, that itu bukan conjunction yang di sini. Jadi that ini bukan artinya yang, bukan juga artinya bahwa, tapi that di sini artinya adalah itu. Oke, sama kayak that is my book. That is my father. Misalnya jadi that di situ sebagai subjek, itu kata ganti atau pronoun ya. Karena nggak mungkin that itu conjunction, setelahnya aja nggak ada subjek, tiba-tiba nabrak predikat. Nggak bisa teman-teman. Nah berarti ini subjek, predikat, kemudian nggak ada subjek predikat lagi, nggak ada conjunction, berarti kalimat sudah lengkap. Nah tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, itu ada turunan dari kata kerja compare, artinya membandingkan teman-teman. Nah membandingkan itu butuh objek ya. Nah kalau kita lihat di setelah titik-titik, itu nggak ada objeknya, dia nabrak preposisi. Nah kalau ada kata kerja, yang dia itu kalau diartikan butuh objek, tapi nggak ada objeknya, maka kita harus cari yang pasifnya. Oke, karena tempatnya di paling depan, nggak mungkin predikat di situ. Jadi jawaban Charlie itu bonus, jangan dipilih. Itu udah pasti salah teman-teman nanti, ya. Kenapa? Karena predikat di soal structure TOEFL itu tidak boleh muncul di paling depan. Karena pasti akhiran soal itu akhirnya titik, nggak ada tanda tanya. Kecuali kalau tanda tanya ya, tanda tanya itu predikat dulu baru subjek, teman-teman. Oke. Tapi kalau di TOEFL selalu berakhirnya dengan titik seperti itu. Jadi Charlie udah pasti salah. Nah, alpha itu juga salah, teman-teman. Kenapa? Karena dia aktif. Sedangkan di soal nggak ada objeknya. Bravo juga sama, to be verb ing itu aktif juga. Sedangkan di setelah titik-titik nggak ada objeknya, ya. Jawabannya adalah yang delta. Itu verb 3, teman-teman. Oke, karena nggak ada objeknya. Kalau ada kata kerja butuh objek, tapi nggak ada objeknya, itu harus dipasifkan. Nah, nanti kalau diartikan, dibandingkan dengan tingkat reproduktif pada mamalia-mamalia kecil yang lain, itu atau tingkat reproduktif pada kelelawar sangatlah rendah. Seperti itu. Cuma ada satu yang benar, cuman di direct message Miss Naila Syakira, dia mendirect message jawaban langsung ke saya. Jadi teman-teman nggak bisa lihat kayak gitu. Nggak apa-apa teman-teman. Saran saya nanti teman-teman hajar latihan ya. Untuk pasif itu saya nggak salah bikin latihan buat teman-teman ada 65 soal di Google Drive. Nanti kalau menemukan kesulitan boleh konsultasi ke video, boleh juga ke saya. Japri ke saya bisa, nanti saya bantu lewat WhatsApp ya. Nanti kalau misalkan lewat WhatsApp masih bingung, ya tanyakan di kelas seperti itu.
Gimana? Tapi mungkin sebelum saya tutup, memang pasif ini sering keluar ya teman-teman. Buktinya tadi saya membuatkan soal yang saya cari-cari koleksi dari soal-soal saya itu banyak sekali soal mengenai aktif pasif ini. Jadi tolong dilatih chapter 1, 2, 3 ini. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya teman-teman? Atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan apapun, boleh japri saya. Baik, thank you so much for having me today. Maaf, Mister. Maaf, sorry, Ya, Mister. Yang silakan. untuk soal latihannya di drive-nya berarti yang hari ketiga apa hari keempat ya? Karena kalau ini Hari saya lihat hari keempat. hari ketiga, Mister. Hari ketiga berarti ya? Oke. Ya, kita masih di chapter ketiga ya. Di Oke. masih tentang aktif pasif seperti itu. Jadi folder Ya. itu sudah saya buat urut dan yang saya berikan ke teman-teman juga yang urut. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya. Dan sepertinya besok saya juga nggak bisa ngisi lagi, teman-teman. Karena besok saya ada tes 4 orang. Itu tes dalam 1 hari seperti itu. Jadi apa ya? Kayaknya nggak sempet kayak gitu kalau untuk kelas. Jadi nanti mungkin kita undur hari Sabtu Minggu ya atau karena Sabtu Minggu ini sepertinya saya juga ada acara juga, nanti bisa Sabtu Minggu yang minggu depan seperti itu. Intinya kalau teman-teman saya misalnya nggak bisa ngisi kelas, tolong waktunya dimanfaatkan benar-benar untuk mengajar latihan. Karena yang seperti saya ingatkan kemarin, 1 bulan untuk mengejar nilai 550 atau 500 itu sebenarnya agak sulit teman-teman. Tergantung usaha teman-teman sendiri. Seperti itu. Kak, tolong diulang kenapa that-nya itu bukan conjunction. Nah, masih ingat Miss, setelah conjunction harus ada apa? Subjek. Subjek dan predikat ya. Nah, di setelahnya that itu nggak ada subjek, adanya preposisi of. Preposisi diikuti kata benda itu menjadi keterangan. Keterangan nggak bisa jadi subjek. Seperti itu. Karena di belakangnya predikat, Kak. Setiap ada predikat di depannya pasti ada subjek. Jadi bukan conjunction. Bisa kayak gitu. Jadi that itu kan nggak mungkin the bad-nya itu subjek nggak mungkin teman-teman. Karena ada of-nya. The bad itu kecaplok sama of itu di sebelumnya. Akhirnya dia menjadi keterangan. Sedangkan sebelumnya predikat itu harus ada subjeknya. Berarti that itu dia adalah subjek. Cara itu juga bisa. Karena cara itu sebenarnya banyak teman-teman. Misalnya lagi ya. Misalkan kalau that itu kita anggap conjunction. Misalnya aja ya. Di pilihan ganda itu nggak ada subjek predikat lagi atau minimal predikat lagi. Tapi di depan sendiri predikat nggak boleh ya. Yang Charlie memang itu ada predikat lagi, tapi nggak ada subjeknya itu nggak bisa. Jadi kalau that itu kita anggap conjunction, maka di pilihan ganda harusnya ada subjek predikat lagi. Tapi di situ nggak ada. Apalagi setelahnya that nggak ada subjeknya. Sedangkan sebelumnya is itu harus ada subjeknya. Jadi cara menganalisanya ada beberapa cara. Tadi juga boleh. Sebelumnya is itu harus ada atau sebelumnya predikat itu harus ada subjek. The bad nggak mungkin jadi subjek karena ada of-nya. Seperti itu. Jadi subjeknya ya that itu. Seperti itu. Atau kalau cara kedua yang cara saya barusan tadi, kalau that itu kita anggap conjunction, nggak boleh kita masukkan conjunction sedangkan predikat di soal cuma satu, di jawaban itu nggak ada predikat lagi kecuali yang Charlie. Tapi yang Charlie udah pasti salah teman-teman. Yang saya bilang ya, predikat itu di structure TOEFL tidak boleh muncul di paling awal kalimat. Pasti salah kayak gitu. Jadi Charlie nggak bisa juga seperti itu. Ya, itu correct, Miss. Jadi itu benar penjelasannya. Sebelum predikat harus ada subjek. Saya ulang lagi, sebelumnya predikat harus ada subjek. Seperti itu. Dapat ya? Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Sir, sorry, Ya, baru Miss. keinget. Yang di nomor 8 tadi itu yang pilihan jawaban being conducted itu being-nya nggak bisa auxiliary ya berarti kayak yang tadi Sir bilang be, been, dan being. Oke, good. Nah, teman-teman, auxiliary sendiri itu kan juga verb ya. Bisa apa namanya? Dia adalah kata kerja juga sebenarnya auxiliary itu. Nah, tapi kalau auxiliary itu dibentuk menjadi verb ing yang berdiri sendiri, maksudnya sebelumnya nggak ada to be-nya, dia tetap sama, Miss. Nggak bisa jadi predikat juga. Oke, jadi being, intinya verb ing itu hanya bentuk. Entah dia verb asli ataupun auxiliary. Auxiliary itu juga verb. Kalau diingkan dan sebelumnya nggak ada auxiliary-nya lagi,
itu nggak bisa jadi predikat. Seperti itu. Karena kalau kita mau masukkan being, ya teman-teman, kemudian apa namanya, setelahnya diikuti verb, biasanya verb 3 ya. Kalau being itu setelahnya umumnya diikuti verb 3, seperti itu. Nah ini sebelumnya nggak ada to be-nya, nggak bisa. Jadi harus ada is, am, are, was, were, itu baru bisa menjadi predikat. Seperti itu. Nah kalau menemukan being verb 3 saja, itu bukan predikat. Ada tapi bukan predikat. Seperti itu. Dapat nggak Miss maksud saya? Iya, Dapat ya? thank you, Sir. Oke. Berarti tadi alasannya tidak bisa dijawab di nomor 8 karena Karena di soal kita butuh predikat. oke, noted, Sir, clear. Ya dapat ya. Jadi di Ya. soal kita nggak punya predikat. Jadi dan kalimat itu materi hari pertama, kalimat itu wajib punya subjek dan predikat. Itu adalah unsur yang harus ada di dalam kalimat, dan itu paling penting. Makanya di hari pertama saya bilang ke teman-teman, walaupun chapter 1 paling gampang, tapi itu pondasi buat teman-teman. Karena itu akan dipakai terus sampai chapter 10 nanti. Sampai hari ke-10 structure, seperti itu. Jadi teknik mengerjakan soal seperti ini, teman-teman cari dulu predikatnya. Kalau saya ya, sebenarnya subjek dulu nggak apa-apa. Teman-teman boleh antara subjek dulu atau predikat dulu. Yang penting 2 itu harus lengkap, harus ada. Seperti itu. Thanks, tadi agak bingung sedikitnya. Nggak apa-apa, Miss. Kalau ada yang bingung tolong ditanyakan sebelum, karena kalau teman-teman bingung nggak ditanyakan nanti ya bingung seterusnya kayak gitu. Tapi kalau ditanyakan dilegakan sampai lega, sampai apa ya, sampai paham, sampai terjawab, seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Silakan. Nggak ada ya? Nah, saran saya itu tadi. Kadang sebenarnya materinya gitu-gitu aja, cuman kita kadang yang terlalu memikir, oh kok sulit ya? Nah, itu hilangkan. Oke? Intinya hajar latihan. Sulit itu wajar ya, karena kita baru mengenal TOEFL, teman-teman. Apalagi TOEFL itu vocabnya tinggi-tinggi kayak gitu. Intinya hajar terus. Nanti saya bantu lewat belakang. Jadi saya bantu teman-teman ketika latihan butuh jawaban apapun atau pertanyaan apapun, silahkan japri saya. Oke, thank you so much for having me today. I'll see you again next time, teman-teman. Setelah saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Sir. Okay, Thank good you, job Sir. and thank you everyone. Have a good night.